Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi yang baru yang boleh kami nikmati. Biarlah Tuhan pimpin, sertai dan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan membacakan Ibrani 3 ayat 12, 13, 14 yang mengatakan demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, ayat yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Ibrani. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Sebagai orang Yahudi yang beragama Kristen, mereka merupakan kelompok minoritas yang berada di tengah tekanan daripada dua kekuatan besar. Yang pertama adalah dari orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang sebangsa mereka. Karena bagi orang-orang Yahudi, Yesus adalah penyesat. Sehingga orang yang mengikut Yesus adalah orang yang mengikut penyesat, artinya juga orang yang sesat. Oleh sebab itu mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang sebangsanya yang kadang-kadang mengalami tekanan-tekanan tertentu. Pada pihak lain, sebagai warga negara atau orang yang tinggal di dalam kekaisaran Romawi, mereka tidak mau menyembah kaisar, sekalipun itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berada di dalam kekaisaran Romawi. Tapi mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka hanya menyembah Kristus, sehingga tentu bagi pemerintah Romawi mereka juga tidak disenangi. Dapat kita bayangkan kalau makin banyak orang yang menjadi Kristen yang tidak mau menyembah kaisar, maka wibawa kaisar akan lama-kelamaan makin menurun, yang juga pada gilirannya wibawa daripada penjajah Romawi akan menurun. Karena itu mereka mendapat tekanan-tekanan baik dari pemerintah Romawi maupun juga dari bangsanya, orang sebangsanya yaitu orang Yahudi. Nah, di tengah-tengah tekanan yang seperti itulah firman Tuhan ini diberikan. Dikatakan supaya apapun keadaan mereka, bagaimanapun kenyataan hidup mereka, sekalipun ada tekanan-tekanan dari sana dan sini, supaya mereka orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus tetap setia di dalam iman kepada Kristus. Supaya mereka yang pada mulanya telah mengalami kasih karunia Tuhan yang memberikan keselamatan bagi mereka sejak mereka percaya kepada Kristus, mereka tetap di dalam iman supaya keselamatan itu tetap mereka alami sampai pada akhirnya keselamatan surgawi. Maka diingatkan dalam surat ini dikatakan jangan sampai mereka seperti leluhur mereka. Leluhur mereka yaitu orang-orang Yahudi yang dahulu di bawah pimpinan Musa mengalami kuasa dan kasih Allah yang besar, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, yang memelihara mereka dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi di perjalanan itu karena bermacam-macam pengalaman, maka leluhur mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menggerutu kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, sehingga mereka banyak atau mati di padang gurun dan tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Karena itu dikatakan jangan sampai hal itu terulang dialami oleh mereka orang-orang Kristen Yahudi tadi. Kalau kita perhatikan, saudara, sebenarnya peringatan ini tetap relevan, tetap cocok, tetap mengena bagi kita orang-orang Kristen pada saat ini.
Kita yang sejak percaya kepada Kristus telah mengalami kasih Kristus, telah mengalami janji keselamatan yang Tuhan berikan dan Tuhan peliharakan hidup kita, supaya dalam pengalaman hidup kita, apapun yang kita alami, bagaimanapun pengalaman hidup kita, supaya kita tidak tergoyahkan oleh bermacam-macam tekanan, godaan, dan sebagainya. Sebaliknya, supaya tetap setia di dalam iman kepada Kristus, supaya kita sampai kepada akhirnya tetap setia di dalam iman untuk kembali mengalami janji keselamatan surgawi yang Tuhan berikan. Karena itu firman Tuhan ini tadi saya katakan tetap relevan bagi kita. Tetap harus kita perhatikan. Bahkan tetap kita harus saling mengingatkan dengan sesama saudara-saudara seiman kita yang lain. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, 14 tadi, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Biarlah kita perhatikan peringatan atau firman Tuhan ini bagi kita sekalian, bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya apapun pengalaman kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak tergoyahkan, kami tidak meninggalkan Tuhan. Supaya janji keselamatan yang Tuhan berikan tetap menjadi bagian milik kami selaku orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, lindungi, pelihara, sertai, bahkan berkatilah hidup kami bersama dengan keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.